kesempatan hari ini kelompok kami akan mempresentasikan chapter 7 dan chapter 8. Saya terlebih dahulu akan mempresentasikan chapter 7 yang berjudul Marketing Strategis yang terdiri dari Market Segmentation dan Trans Customer. Market Segmentation and Trends. Segmentasi pasar merupakan pembagian dari keseluruhan pasar untuk suatu pelayanan dalam kelompok-kelompok dengan karakteristik umum. Market Segmentation Analysis terdapat dua langkah. Langkah pertama yaitu segmentasi pasar merupakan suatu langkah awal pemasaran untuk membagi-bagi berbagai macam konsumen yang ada di pasar dan memilih salah satu bagian dari tag segmen tersebut yang akan dijadikan target pemasaran. Pengelompokan pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang homogen, di mana tiap kelompok atau bagian dapat dipilih sebagai pasar yang dituju atau ditargetkan untuk pemasaran suatu produk. Jadi dari pasar yang heterogen dipusatkan kembali menjadi pasar yang homogen. Untuk langkah yang kedua yaitu memilih target market. Dengan memilih salah satu segmen atau lebih yang dijadikan target sehingga dapat menyediakan pelayanan yang baik dan menarik untuk konsumen. Target pasar yang jelas akan membuat konsep marketing lebih mudah untuk dilaksanakan. Manfaat segmentasi pasar terdapat 4, yaitu yang pertama, lebih efektif mengadakan marketing dolar atau budget optimal. Strategi penetapan jumlah dana untuk kegiatan marketing sangat mempengaruhi keberhasilan pemasaran. Yang kedua, mengerti kebutuhan dan keinginan yang telah dipilih pelanggan. Mengetahui produk-produk apa yang disuka pelanggan dan jenis pelayanan apa saja yang dibutuhkan sehingga mendesain produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Yang ketiga, lebih efektif dengan positioning. Menciptakan produk yang unik sehingga dapat menarik konsumen. Yang keempat, lebih teliti dalam memilih teknik promosi, yaitu dengan pengembangan website dan navigasi, perikanan media, metode promosi penjualan yang menarik. Konsep hotel budget merupakan salah satu contoh manfaat segmentasi. Pengembangan usaha menyadari bahwa ada kelompok wisatawan yang tidak tertarik dengan berbagai layanan yang disediakan oleh hotel berbintang 5 tersebut. Konsumen menginginkan harga yang murah, bersih, dan juga penginapan yang nyaman. Selanjutnya, terdapat 8 kriteria segmentasi yang efektif. Yang pertama yaitu measurability atau terukur, yaitu ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu pembeli harus dapat diukur atau dapat didekati. Yang kedua, substantiability, yaitu segmen pasar harus cukup besar atau cukup menguntungkan untuk dapat dipertimbangkan program-program pemasarannya. Yang ketiga yaitu accessibility, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dapat secara efektif memusatkan atau mengarahkan usaha pemasarannya pada segmen yang telah dipilih. Dengan demikian, hal itu dapat membangun komunikasi dengan pelanggan. Yang keempat, defensible atau pertahanan. Ada situasi di mana pendekatan yang sama dapat digunakan dengan 2 atau lebih individu. Pemasar harus yakin bahwa setiap kelompok memerlukan perhatian individu. Pemasar juga harus memiliki keyakinan bahwa pasar memiliki sasaran pada setiap organisasi dapat dipertahankan oleh pesaing. Yang kelima yaitu durable atau tahan lama. Segmentasi yang optimal yaitu dengan cara dalam waktu yang jangka panjang. Yang keenam yaitu kompetitif. Sulit bagi seorang pengusaha meramalkan kapan akan munculnya saingan baru dalam produk yang sama. Oleh sebab itu, pengusaha tidak boleh lengah dan harus selalu berusaha untuk menciptakan suatu produk-produk yang menarik. Pengusaha juga harus memperbaiki produk atau pelayanan usahanya agar tidak tersingkir oleh saingan baru. Produk yang unik dan harga yang bagus sehingga tidak kalah saing dengan perusahaan lain. Yang ketujuh yaitu homogeneous, pembagian dari pasar yang luas menjadi segmen market. Perusahaan harus memastikan segmen tersebut berbeda dengan yang lain dan sesuai dengan target market yang telah dipilih. Yang ke-8 yaitu compatible atau cocok. Ketika
saat memilih target market harus memastikan bahwa tidak ada masalah dengan market yang telah disediakan. Pemasar harus memastikan bahwa target yang baru tersebut cocok bila dikomunikasikan dengan target market yang sebelumnya telah disediakan. Selanjutnya terdapat pendekatan segmentasi. Yang pertama yaitu single stage segmentation. Hanya 1 dari 7 kategori karakteristik segmentasi dipilih dalam segmentasi single stage. Contohnya yaitu travel agency yang mungkin membagi kelompok pelanggan yang potensial menjadi untuk liburan dan corporate accounts, yaitu dari tujuan dari karakteristik perjalanannya. Selanjutnya yaitu two-stage segmentation. Setelah karakteristik dasar dipilih atau karakteristik yang paling penting dalam menentukan pilihan pelanggan, pemasar kemudian menggunakan karakteristik market yang kedua. Secara tradisional, tempat penginapan menggunakan two-stage segmentation ketika mereka membagi pasar dengan menentukan tujuan wisatanya dan menggunakan segmentasi geografi. Yang terakhir adalah multi-stage segmentation. Setelah karakteristik dasar itu dipilih, kemudian memilih 1 atau lebih karakteristik lain digunakan dalam multi-stage segmentation. Contohnya yaitu hotel yang membagi pasar dan tujuan wisata, terdapat satu segmen itu diidentifikasikan dengan convention meeting karena terbatasnya kapasitas ruang meeting. Hotel mempersempit fokus dengan mempertimbangkan hanya asosiasi dan perusahaan saja yang mengadakan pertemuan tersebut. Akhirnya menggunakan ekografi untuk menentukan di mana organisasi-organisasi ini berada. Selanjutnya ada customer trends mengubah permintaan. Yang pertama itu pada bidang demografis. Perubahan signifikan sedang berlangsung dalam karakteristik sosioekonomi dan demografis dalam permintaan pasar. Karakteristik demografis yang paling sering digunakan sebagai dasar untuk segmentasi pasar antara lain seperti misalnya usia, gender atau jenis kelamin, status perkawinan, pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan, dan sebagainya. Informasi demografis merupakan cara yang paling efektif dari segi biaya dan paling mudah diperoleh untuk mengenali target. Data-data demografis lebih mudah diukur daripada berbagai variabel segmentasi lainnya. Contohnya dari tren demografis yaitu adanya perbedaan antara generasi yang terdahulu dan generasi sekarang. Perbedaan yang signifikan adalah untuk generasi sekarang lebih memiliki pengalaman dalam bertraveling. Contoh lainnya yaitu adanya perbedaan permintaan pada wanita dan pria. Tren sekarang banyak para wanita yang menyukai belanja online shop karena memiliki beberapa keuntungan. Para wanita biasanya beli pakaian, aksesoris, ataupun makanan di online shop. Sedangkan untuk tren pria lebih menyukai kepada gadget ataupun otomotif. Pada bidang geografis, yaitu pada segmentasi ini pasar dibagi menurut tempat. Teori dalam strategi ini adalah bahwa orang yang tinggal di daerah yang sama memiliki kebutuhan dan keinginan yang serupa. Contohnya pembangunan BRIC yang terdiri dari 4 negara, yaitu Brazil, Rusia, India, dan China. Para investasi memprediksi bahwa pada tahun 2050 mendatang, keempat negara tersebut akan lebih kuat pada segmen pariwisata dan ekonominya. Tren selanjutnya yaitu tujuan berwisata. Di zaman modern ini, orang-orang suka berpergian ke negara lain untuk berlibur, melakukan perjalanan rohani atau pilgrim, maupun belajar di negara lain. Contohnya yaitu seseorang yang akan mengunjungi keluarganya yang ada di negara lain. Orang tersebut selain dapat bertemu dengan keluarganya, juga dapat berlibur belajar di negara lain tersebut. Tren konsumen pada bidang psikografis yaitu bentuk riset konsumen. Terapan ini biasanya disebut analisis gaya hidup. Contohnya itu seperti pola hidup sehat. Masa kini banyak orang yang mulai tertarik untuk hidup sehat dengan berolahraga. Masyarakat biasanya melakukan olahraga pada waktu weekend. Biasanya di waktu weekend tersebut ada kegiatan yang biasanya disebut dengan Car Free Day. Kegiatan ini bisa kita temukan di Bundaran HI ataupun di Ancol. Banyak sekali kelompok orang
melakukan olahraga pagi dengan jogging ataupun sepeda bersama dengan keluarganya. Dan itu juga karena banyaknya ditemukan penyakit-penyakit, kini masyarakat mulai menerapkan dalam menjaga makanannya untuk lebih sehat, hingga ada yang menetapkan dirinya sebagai vegetarian, di mana hanya memakan sayuran-sayuran saja. Hal ini diyakini bahwa dengan vegetarian membantu untuk menghindari dari berbagai penyakit dan juga sebagai untuk memperpanjang umur atau bisa disebut juga dengan awet muda, serta manfaat-manfaat lainnya yang berguna untuk kesehatan tubuh manusia. Selanjutnya yaitu decompressing in style. Traveling merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melepaskan dari kesibukan kehidupan sehari-hari. Maka di Kanada, spa disebut juga sebagai pelari dari tekanan dan kembali menjadi energik dan lebih rileks kembali. Selanjutnya ada green travel. Green travel merupakan tipe travel yang sedang tren untuk saat ini karena orang-orang sudah mulai peduli dengan lingkungan dan alamnya. Biasanya tipe travel disebut dengan ekotourism, kegiatan wisata yang berbasis pada alam. Konsumen juga sekarang menjadi penulis dan pengkritik. Dengan adanya program blog, maka para traveler mulai menuliskan pengamatan mereka dan pendapatan mereka mengenai suatu destinasi wisata. Tren ini disebut blogging the memories. Yang terakhir yaitu podcasting and downloading. Blogging sangat berperan dalam hospitality dan travel industry ini, karena para traveler untuk mencari informasi mengenai destinasi atau tujuan berliburnya. Hal ini memudahkan traveler untuk mengetahui info-info apa saja yang bisa didapatkan, dan juga traveler dapat mengakses bahkan mendownload foto atau video destinasi berlibur mereka. Contohnya itu terdapat website-website seperti misalnya Traveloka, TripAdvisor, Agoda, YouTube, atau pegipegi.com. Hal ini digunakan untuk referensi mereka dalam menentukan destinasi untuk berlibur. Selanjutnya yaitu bidang behavioral trends. Sudah banyak perubahan dari cara konsumen dalam menanggapi hospitality dan travel organisasi serta destinasi. Contohnya yaitu going it long. Demografi, orang yang belum menikah dan tingginya perceraian membuat semakin meningkatnya orang yang berusia di bawah 30-an untuk berpergian sendirian. Selanjutnya yaitu racking up the miles. Banyak orang yang sekarang ini terobsesi untuk mengakumulasikan frequency travel miles mereka, yaitu sebuah loyalty program dari airlines. Seperti contohnya, seorang individu berpergian ke luar negeri dengan menggunakan Singapore Airlines untuk meningkatkan poin di KRIS flyer mereka. Tes lainnya yaitu produk related. Semakin berubahnya keinginan dan kebutuhan seseorang, ekspektasi dan ketertarikan mereka pun semakin berubah-ubah. Entrepreneur dan manajer yang pintar dapat mengetahui tren tersebut dan memakai kesempatan tersebut untuk tetap menarik konsumen. Banyak konsumen yang menjadi atau mau menjadi pencinta makanan, wine, seni, arsitektur, budaya, dan yang lainnya. Yang terakhir ada distribution channel trends. Looking and booking. Perkembangan teknologi memungkinkan para individu untuk mencari info terlebih dahulu sebelum membuat rencana perjalanan mereka, sehingga mereka dapat memperkirakan berbagai hal sebelum melakukan perjalanan tersebut. Contoh lainnya yaitu virtual touring. Teknologi virtual touring memungkinkan konsumen untuk melihat dan merasakan lingkungan destinasi mereka tanpa harus berada di destinasi tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya, hospitality and travel industry overall trends. Di sini terdapat 5 trends. Yang pertama, more horizontal integration, di mana perusahaan meningkatkan cakupan operasi perusahaan tersebut dalam bidang yang didalami oleh perusahaan tersebut, dengan mengembangkan dan memperoleh bisnis yang serupa. Yang kedua, more vertical integration. Banyak organisasi di industri memperluas hubungan bagian atas dan bagian bawah untuk saluran distribusi tersebut. Yang ketiga, new service, facilities, and travel alternatif, di mana perhotelan dan travel industry terus-menerus memperkenalkan berbagai layanan baru, fasilitas baru, dan alternatif baru. Yang keempat ada increased importance of the internet.
di mana tren ini menjadi tren selanjutnya karena telah memiliki dampak yang besar untuk kelompok atau perusahaan-perusahaan tersebut. Yang kelima, increase level of competition. Industri ini menjadi lebih kompetitif di mana para perusahaan membuat peserta atau pelayan-pelayan itu mempertahankan atau meningkatkan tingkat layanan tersebut. Dan yang selanjutnya ada hospitality travel industry trend by 8PS. Di sini ada 8 faktor. Yang pertama, produk. Produk ini bukan benda mati melainkan para pelayan atau para staf untuk memproses atau meningkatkan proses produksi dan produk tersebut menjadi sebuah dasar. Dan selanjutnya partnership. Bekerja sama dengan organisasi lain di perhotelan dan travel diberi prioritas yang lebih tinggi dan bekerja sama dengan organisasi dan merek luar perhotelan dan perjalanan sekarang menjadi jauh lebih umum untuk membuat sebuah hubungan. Yang ketiga ada people. Di sini people-nya itu yang dimaksud pelanggan dan karyawan yang terlibat dalam kegiatan memproduksi produk dan layanan atau service production. Yang keempat ada packaging, di mana ini suatu metode pengoperasian atau serangkaian tindakan yang diperlukan untuk menyajikan produk dan layanan yang baik kepada pelanggan. Yang kelima ada programming. Program acara-acara khusus yang kegiatan dibuat untuk pelanggan, dan program ini biasanya dirancang untuk meningkatkan pengeluaran pelanggan atau lama menginap atau menambahnya daya tarik paket. Yang keenam ada place. Di sini maksudnya keputusan manajemen mengenai kapan, di mana, dan bagaimana menjadikan layanan yang baik kepada pelanggan. Yang ketujuh, promotion. Promosi ini semua yang berbagai kegiatan perusahaan untuk mengkomunikasikan dan memperkenalkan produk pada pasar dan sasaran. Variabel promosi meliputi antara lain sales promotion, advertising, sales force, public relation, and direct marketing. Terakhir, pricing adalah pengeluaran uang, waktu, dan usaha yang pelanggan korbankan dalam membeli, mengkonsumsi produk dan layanan yang perusahaan menawarkan dan sajikan. Dan selanjutnya ada table supplier sektor, carrier sektor, intermediary sektor, dan destination marketing organisasi sektor. Di sini merupakan trends yang mempengaruhi hospitality and travel industry. Yang pertama ada supplier, di mana supplier ini merupakan layanan untuk perantara perdagangan atau eceran dan pelanggan yang membeli langsung kepada supplier. Contohnya ini ada supplier sektor. Pertama, lodging. Lodging ini merupakan tempat tinggal atau yang kita sering sebut hotel, di mana hotel ini sekarang sudah makin meningkatkan berbagai layanan yang baru. Terutama ada juga yang meningkatkan fasilitas yang baru dengan merek-merek yang terkenal. Nah, selanjutnya restoran dan food service, di mana sekarang untuk kesehatan makanan sangat digandrungi oleh masyarakat. Oleh sebab itu, makin banyak yang diminati oleh masyarakat dengan makanan yang sehat. Dan selanjutnya ada cruise line, di mana banyak orang yang ingin melakukan cruise, tapi dengan oleh sebab itu cruise sendiri membuatkan destinasi atau rute yang baru. Dan car rental, banyak yang menyewa car rental ini karena untuk mempermudah turis ini untuk mencapai ke tujuan tersebut. Dan selanjutnya attraction and event. Untuk sekarang ini negara-negara yang makin banyak memperambah theme park mereka agar menjadi destinasi salah satunya. Dan selanjutnya kasino dan gaming. Kasino gaming ini sekarang makin meningkat, di mana kasino ini menjadikan salah satu tujuan wisata oleh negara yang memiliki kasino tersebut. Yang kedua trans ada carrier, di mana carrier ini menyediakan transportasi dari asal pelanggan ke tempat tujuan mereka. Di sini carrier sektor terdapat airline, railway, ferry, bus and motor coach, and kanal. Yang pertama airlines, di mana dari sektor ini sendiri mereka meningkatkan kemudahan dan keselamatan untuk para pelanggan. Dan adanya juga tumbuh kehadiran operator yang murah, tiketing dengan standar, pesawat yang semakin besar dan lebih cepat, dan meningkatkan penggunaan self-service check-in. Yang kedua ada railways. Pada tren ini, kereta menarik perhatian pelanggan dengan meningkatkan pelayanan, fasilitas, dan program di kereta api penumpang. Dan ada pula pembangunan berkelanjutan untuk kereta yang kecepatan tinggi dan sebagainya. Dan yang ketiga ada ferry. Ferry banyak yang memperkenalkan berbagai ferry yang baru dan modern, peralatan dan pelayanan yang baru, dan terdapatnya booking online dan ticketing. Yang keempat ada bus and motor coach, di mana bus dan motor coach ini memperbarui perlengkapan dan pelayanan dan terdapatnya booking online. Yang kelima ada kanal. Kanal sendiri ini menjadi wisata yang baru dan di mana lebih sering untuk dibuatnya sebagai tempat bersantai. Sektor yang ketiga adalah intermediary sectors, di mana yang merupakan perantara perdagangan dan jasa pemasok, operator, dan tujuan untuk turis. Intermediary sectors itu ada retail travel agent, tour wholesaler, dan operator, corporate travel,
insentif travel planning, dan convention atau meeting planning. Yang pertama, retail travel agent, di mana retail travel agent ini seperti meningkatkan kompetisi dengan agent lain agar ide-idenya tidak ada yang diambil dan ada juga yang mengurangi komisi airlines yang menyebabkan banyak agen perjalanan tutup dan di berbagai negara. Dan selanjutnya ada tour wholesaler dan operator, di mana menggunakan web untuk marketing dan pemasaran tiket dan menumbuhkan dinamik paket. Dan selanjutnya ada corporate travel, di mana corporate travel ini meningkatkan penggunaan internet untuk mencari informasi dan bookingan dan sebagainya. Dan selanjutnya ada sektor organisasi pemasaran tujuan atau yang disebutnya DMO, di mana DMO ini bertanggung jawab untuk mempromosikan tujuan tertentu untuk kelompok dan wisatawan individu. DMO sektor ini terdapat ada di negara, provinsi, dan wilayah DMO, kota, dan kabupaten DMO. DMO ini sendiri mendorong pengembangan dan pemasaran tujuan, fokus pada penjualan konvensi, pemasaran pariwisata, dan jasa organisasi tersebut mempromosikan pembangunan ekonomi dengan tujuan meningkatkan kunjungan dari wisatawan dan pelancong bisnis yang menghasilkan penginapan semalam untuk tujuannya dan kunjungan ke restoran dan pendapatan belanja. Pada segmen ini kita akan membahas tentang marketing strategi yang di dalamnya akan dijelaskan lebih dalam tentang strategi, positioning, dan marketing objektif. Sebelum masuk ke dalam bab ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari marketing strategi. Marketing strategi adalah pemilihan suatu tindakan dari beberapa alternatif yang melibatkan dan berhubungan dengan kelompok-kelompok customer, metode komunikasi, saluran distribusi, dan struktur harga. Sedangkan positioning adalah pengembangan layanan dan pemasaran untuk menempati tempat khusus di dalam pikiran pelanggan di suatu target atau sasaran pasar. Lalu marketing objektif adalah hasil pengukuran bahwa suatu organisasi, perjalanan, atau perhotelan mencoba untuk mencapai target dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun. Nah, terdapat 6 komponen dalam mengembangkan rencana strategi marketing. Pertama, yaitu marketing segmentation analysis atau menganalisa segmentasi pasar. Dalam komponen ini dibutuhkan beberapa langkah, yaitu yang pertama, melakukan penelitian terhadap kebutuhan primer dan sekunder. Yang kedua, menganalisa tren yang sedang berkembang di kalangan customer maupun industri. Yang ketiga, yaitu membagi pasar ke beberapa segmen dengan memilih karakteristik segmentasi, misalnya dari geografik, sosial ekonomi, saluran distribusi, dan lainnya. Lalu yang terakhir, mengembangkan kriteria yang diseleksi dan menentukan target pasar. Yang kedua yaitu marketing strategi formulation atau merumuskan strategi pemasaran. Dalam hal ini, langkah-langkahnya yaitu memilih sebuah fokus tujuan pemasaran, menentukan posisi sektor industri, mengidentifikasi langkah PLC atau product life cycle dalam sektor industri dan organisasi atau destinasi. Yang ketiga yaitu positioning approach atau pendekatan posisi. Langkah-langkah yang dibutuhkan dalam komponen ini yaitu memilih pendekatan posisi secara keseluruhan dan dengan target pasar dengan cara melihat keuntungan atau masalah yang didapat atau solusi atau kebutuhan yang diperlukan dan sebagainya. Yang keempat yaitu marketing objektif atau tujuan pemasaran. Hal ini dapat dilakukan dengan menulis tujuan pemasaran untuk setiap target pasar yang dipilih. Yang kelima yaitu marketing mix. Dalam komponen ini, suatu organisasi harus menentukan bagaimana 8P digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam setiap target pasar. 8P itu adalah product, partnership, people, packaging, programming, place, promotion, dan pricing. Yang keenam yaitu marketing plan atau rencana pemasaran. Hal ini dapat dilakukan dengan 3 langkah, yaitu menulis rencana pemasaran dengan 3 bagian, yaitu rencana pemasaran rasional, rencana implementasi, dan ringkasan eksekutif. Yang kedua yaitu menyiapkan marketing budget, dan yang ketiga yaitu melakukan pengawasan dan evaluasi dari hasilnya rencana pemasaran tersebut. Marketing strategy formulation atau formula strategi pemasaran dimulai dengan menentukan beberapa alternatif yang ada. Terdapat 3 kelompok alternatif strategi. Yang pertama adalah strategi pemasaran alternatif dengan fokus kepada sasaran atau tujuan pasar. Terdapat 4 strategi pemasaran yang ada di organisasi travel dan perhotelan, yaitu menentukan suatu sasaran pasar dari beberapa segmen pasar dan pasar eksekutif atau biasa disebut dengan single target market strategi. Karakteristik utama dari strategi ini adalah organisasi yang lebih kecil, keahlian yang dimiliki, dan pelayanan khusus untuk suatu target atau sasaran pasar.
Lalu menghindari persaingan head to head dengan pemimpin sektor industri lain. Contohnya adalah resort-resort pusat konferensi, spa resort, couple resort, dan sebagainya. Strategi yang kedua adalah menentukan beberapa sasaran pasar dari beberapa segmen pasar dan berkonsentrasi terhadap sasaran-sasaran pasar yang lebih ditentukan tersebut, atau biasa disebut dengan concentrate marketing strategy. Karakteristik utama dari strategi ini adalah independen atau mandiri yang tidak termasuk dalam rantai organisasi atau franchise dan organisasi yang melayani pasar lokal. Contohnya yaitu hotel dan restoran lokal. Strategi yang ketiga adalah membandingkan seluruh segmen-segmen pasar dengan membuat pendekatan khusus dalam masing-masing segmen pasar, atau biasa disebut dengan full coverage marketing strategy. Karakteristik utama dari strategi ini adalah pemimpin-pemimpin sektor, industri, dan tantangan-tantangan yang ada. Contohnya yaitu Intercontinental Hotel Groups, Accor Group, dan lain-lain. Strategi keempat adalah mengakui bahwa adanya segmen-segmen pasar yang berbeda, tetapi mengabaikan perbedaan tersebut saat pemasaran, atau biasa disebut dengan undifferentiated marketing strategy. Karakteristik utama dari strategi ini adalah organisasi-organisasi dengan berbagai produk dan pelayanan yang memiliki daya tarik umum. Contohnya adalah layanan yang cepat atau rantai dari restoran fast food. Product life cycle atau produk siklus hidup sebagai salah satu dari 7 prinsip dasar pemasaran. Ide dasar dari PLC adalah bahwa semua produk dan jasa melewati tahapan yang sama, yaitu melalui 4 tahap. Nah, strategi pemasaran harus disesuaikan untuk memenuhi tantangan baru setiap tahap. Strategi yang pertama adalah Introduction Stage Strategies. Tahap pengenalan ini dimulai ketika layanan baru pertama kali ditawarkan kepada publik. Ruang pariwisata adalah contoh yang sangat baik dari strategi ini. Tahap pengenalan untuk setiap layanan baru cenderung cukup singkat. Ada 4 strategi yang perusahaan dapat gunakan dalam tahap pengenalan ini. Yang pertama ada Rapid Skimming Strategy. Nah, tujuan dari strategi ini adalah untuk mendapatkan laba kotor tertinggi. Rapid Skimming Strategy merupakan layanan baru yang sangat dipromosikan ketika pertama kali diperkenalkan. Sebagai contohnya, ketika iPhone merupakan pengenalan oleh Apple pada tahun 2007. Lalu yang kedua, ada Slow Skimming Strategy. Perbedaan antara slow dan rapid skimming adalah dalam jumlah yang dibelanjakan untuk promosi. Ada sejumlah kecil pelanggan potensial, tetapi sebagian besar menyadari bahwa adanya layanan baru. Layanan yang kompetitif tidak diharapkan akan diperkenalkan untuk waktu yang cukup. Ruang pariwisata merupakan salah satu contoh dari strategi ini. Selanjutnya adalah Rapid Penetration Strategy. Tingkat harga adalah perbedaan utama antara strategi penetrasi dan skimming. Nah, dengan strategi penetrasi ini, harga awalnya ditetapkan rendah untuk menangkap pasar sebanyak mungkin. Pasar untuk layanan baru ini besar, tetapi kebanyakan pembeli lebih suka dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang lebih tinggi. Nah, sebagai contohnya adalah sebagian besar dari low cost carrier di sektor penerbangan telah menggunakan kombinasi tarif rendah dan tingkat promosi yang tinggi. Lalu selanjutnya lagi ada Slow Penetration Strategy. Ini merupakan layanan baru yang diperkenalkan dengan harga yang murah dengan rendahnya tingkat promosi. Potensi dari pasar besar, tetapi harganya itu termasuk sensitif. Walaupun ada beberapa pesaing potensial, namun ancaman kompetitif tidak begitu besar. Nah, beberapa low cost carrier airline menggunakan strategi ini. Lalu ada Growth Stage Strategies. Dalam tahap pertumbuhan, penjualan naik dengan cepat. Tingkat keuntungan pun meningkat dan banyak lagi pesaing yang masuk. Untuk organisasi yang merintis layanan baru, strategi berikut yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, ada meningkatkan kualitas pelayanan dan menambahkan fitur layanan dan elemen layanan baru. Yang kedua, ada mengejar target pasar baru. Selanjutnya, menggunakan saluran baru distribusi. Lalu menurunkan harga untuk menarik lebih banyak lagi pelanggan.
Dan yang terakhir, pergeseran beberapa penekanan iklan untuk membangun kesadaran dan menciptakan keinginan dan tindakan dari konsumen. Di sini sektor cruise menyediakan banyak contoh yang baik dari strategi pemasaran tahap pertumbuhan ini. Lalu selanjutnya ada maturity stage strategies. Banyak sektor perhotelan dan industri perjalanan dalam kematangan PLC, termasuk penginapan, restoran, penerbangan, dan bahkan penyewaan mobil. Tahap ini ditandai dengan turun lambat dalam tingkat pertumbuhan penjualan. Ada situasi di mana terdapat kelebihan kapasitas atau terlalu banyak dalam mengejar pasokan tetapi terlalu sedikit permintaan. Sebuah organisasi dapat menggunakan 3 strategi jika ingin mempertahankan pertumbuhan pendapatan penjualan selama tahap ini. Yang pertama, ada market modification strategi. Organisasi akan pergi setelah pelanggan dari pesaingnya menambahkan target dari pasar baru, atau mencoba untuk mengkonversi non-pengguna ke pengguna lainnya. Tindakan lain yang bisa diambil, product modification strategi. Pendekatan ini meremajakan layanan fisik organisasi atau produk untuk membuat mereka tampak lebih baru dan lebih kontemporer. Logo yang menarik dan perubahan seragam konstan untuk pramugari merupakan beberapa contohnya. Lalu selanjutnya adalah marketing mix modification strategi. Penjualan dapat dirangsang dengan mengubah baruan pemasaran. Misalnya, hotel dihadapkan dengan pasar yang ramai dapat lebih menekankan pada mencari saluran distribusi online baru. Restoran dapat menggunakan kupon dan promosi penjualan lainnya untuk meningkatkan volume mereka. Lalu ada brand extension strategi. Ini merupakan strategi di mana perusahaan menambahkan berbagai jenis produk untuk penawaran yang ada. Hal ini memungkinkan organisasi untuk menarik berbagai target pasar dengan produk yang berbeda. Lalu ada decline stage strategies. Ada alternatif untuk keluar dari bisnis sepenuhnya. Nah, kebanyakan ahli pemasaran merekomendasikan untuk mengurangi biaya perusahaan, produk, atau layanan penjualan yang menurun lebih lanjut. Nah, menjual kepada orang lain merupakan alternatif lainnya. Salah satu kritik utama dari konsep PLC adalah asumsi bahwa semua penjualan semua produk dan layanan pada akhirnya menurun ke nol atau ke tingkat yang sangat rendah. Jawaban terbaik untuk dilema setiap tahap penurunan adalah untuk meremajakan layanan dengan menemukan penggunaan baru dan pelanggan serta memilih saluran baru distribusi atau bisa disebut dengan reposisi. Ada beberapa cara mudah untuk mengingat langkah-langkah yang diperlukan untuk penentuan posisi yang efektif adalah dengan menganggap mereka sebagai posisi 5DS. Yang pertama adalah mendokumentasikan. Di sini mengidentifikasi manfaat yang paling penting bagi pelanggan yang membeli layanan dan produk organisasi. Lalu yang kedua, ada memutuskan. Menentukan gambar yang organisasi ingin bagi pelanggan untuk memiliki dalam pasar sasaran yang dipilih. Yang ketiga, ada membedakan. Penentuan pesaing utama organisasi ingin tampil berbeda dari hal-hal yang membuatnya berbeda. Yang keempat adalah merancang. Menciptakan produk atau perbedaan layanan dan berkomunikasi dalam posisi laporan dan aspek lain dari baruan pemasaran. Lalu yang terakhir adalah menyampaikan. Di sini adalah membuat baik pada janji-janji organisasi. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi kami. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk pembelajaran. Terima kasih dan sampai jumpa.